Or lie down, Mr. Allison. Goodbye, Mr. Allison. Hey, Maureen, you got a cigarette? Cerita ini dimulai pada tahun 1944, saat Perang Dunia Kedua sedang berkecamuk. Di Samudra Pasifik, seorang kapten marinir Amerika Serikat bernama Allison berhasil selamat setelah kelompoknya diserang pasukan Jepang. Ia melarikan diri menggunakan rakit karet dan terombang-ambing sendirian di laut selama beberapa hari. Saat melihat sebuah pulau, Allison segera mendayung ke pantai dan mencari pertolongan. Namun, ia hanya menemukan pepohonan, bebatuan, dan sebuah gereja. Di gereja itu, ia bertemu seorang biarawati Katolik bernama Angela. Meski sempat ketakutan, Angela akhirnya percaya setelah Allison memperkenalkan diri sebagai orang Amerika. Angela mengajak Allison ke tempat persembunyiannya dan memberinya makanan. Ia menjelaskan bahwa dirinya datang bersama seorang pastor untuk menyelamatkan beberapa pastor lanjut usia dari tentara Jepang. Namun ketika mereka tiba, para pastor telah ditangkap. Ia dan pastor yang bersamanya memilih bersembunyi, tetapi sang pastor meninggal karena sakit. Sejak itu Angela hidup sendirian karena semua orang mengira ia juga telah ditangkap. Allison kemudian menceritakan bahwa ia adalah seorang marinir yang berhasil melarikan diri setelah unitnya diserang hingga akhirnya terdampar di pulau tersebut. Setelah beristirahat, Allison melihat Angela berdoa. Keesokan harinya mereka mencari makanan. Allison memetik kelapa dan buah-buahan, lalu mencari sumber protein dengan menangkap seekor penyu. Meski sempat jatuh ke laut, ia akhirnya berhasil membawa penyu itu ke darat berkat bantuan Angela. Mereka memasak daging penyu dan memakannya bersama. Allison berkata bahwa mereka masih bisa bertahan hidup meski tidak ada yang datang menyelamatkan. Saat berbincang, Allison mengaku dirinya yatim piatu yang dibesarkan di panti asuhan sebelum bergabung dengan militer. Angela juga seorang yatim piatu dan memilih menjadi biarawati karena ingin mengabdikan hidupnya kepada Tuhan. Keduanya memiliki sifat yang berbeda. Angela tenang dan sangat religius, sedangkan Allison lebih tegas serta tidak terlalu percaya pada Tuhan. Keesokan harinya mereka melihat pesawat tempur Jepang melintas. Allison mengajak Angela bersembunyi di sebuah gua. Esok paginya pesawat Jepang membombardir pulau hingga rumah Angela dan gerejanya hancur. Tidak lama kemudian, tentara Jepang datang membangun stasiun cuaca dan menghancurkan rakit Allison. Mereka kembali bersembunyi di dalam gua. Saat beberapa tentara mendekat, Allison bersiap melawan dengan pisau, tetapi mereka akhirnya pergi. Angela mengusulkan untuk menyerahkan diri agar Allison bisa melarikan diri karena persediaan makanan hampir habis. Namun Allison menolak karena tidak ingin mempertaruhkan keselamatan Angela. Menjelang malam, Allison keluar mencari ikan. Ia sempat terlihat oleh tentara Jepang, tetapi berhasil lolos dengan berpura-pura menjadi mayat. Setelah kembali, mereka memakan ikan hasil tangkapannya. Angela yang sudah lama tidak makan ikan terpaksa ikut makan, tetapi tubuhnya tidak mampu menerimanya hingga ia muntah dan tidur tanpa makan. Saat Angela tertidur, Allison diam-diam menyusup ke kamp Jepang. Ia menghitamkan wajahnya agar tidak dikenali dan berhasil mengumpulkan persediaan makanan. Namun seorang tentara datang sehingga ia terpaksa bersembunyi semalaman. Keesokan paginya, ketika seluruh tentara sedang berlatih, Allison berhasil melarikan diri sambil membawa tas berisi makanan. Sementara itu Angela terbangun dan panik karena mengira Allison telah terbunuh. Ia baru merasa lega saat Allison kembali dengan selamat. Setelah mengetahui Allison pergi tanpa memberitahu, Angela memarahinya karena sangat khawatir. Allison pun meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulanginya. Keesokan harinya, Allison menghadiahkan bunga dan sisir kepada Angela. Ia lalu bertanya apakah Angela pernah berpikir meninggalkan kehidupan sebagai biarawati. Angela menjelaskan bahwa ia belum mengucapkan kaul terakhir. Masa percobaan selama 5 tahun diberikan agar seseorang benar-benar yakin sebelum mengambil keputusan. Ia mengaku masih belum sepenuhnya mantap. Sebenarnya Allison mulai menyukai Angela dan berharap ia tidak melanjutkan hidup sebagai biarawati. Tak lama kemudian mereka melihat seluruh tentara Jepang meninggalkan pulau. Keduanya sangat gembira karena persediaan yang ditinggalkan di kamp membuat mereka tidak lagi kekurangan makanan maupun air. Allison kemudian menceritakan kepada Angela bahwa sejak kecil ia selalu merasa kesepian. Ia telah melewati banyak kesulitan sepanjang hidupnya. Namun sekarang ia ingin hidup bahagia bersama Angela. Allison mengaku bahwa dirinya telah jatuh cinta kepadanya. Karena itu, ia memohon agar Angela mengurungkan niatnya menjadi seorang biarawati dan bersedia menikah dengannya setelah perang berakhir. Mendengar pengakuan itu, Angela terkejut. Ia mengatakan bahwa dirinya telah mendedikasikan hidup kepada Tuhan dan tidak bisa mengkhianati panggilannya untuk hidup bersama pria lain. Jawaban itu membuat Allison sangat sedih. Namun ia berkata bahwa jika kata-katanya telah menyakiti perasaan Angela, ia meminta maaf. Malam harinya, setelah makan malam, mereka duduk bersama. Allison menemukan sebotol minuman keras Jepang lalu meminumnya hingga mabuk. Dalam keadaan tidak sadar,
ia mulai mengatakan bahwa janji-janji Angela tidak berarti apa-apa. Ia juga berkata bahwa mereka terdampar di pulau itu layaknya Adam dan Hawa. Mendengar ucapan tersebut, Angela merasa sangat sedih. Ia berlari ke dalam hutan saat hujan turun deras, lalu tertidur di sana dalam keadaan kedinginan. Allison berusaha mencarinya, tetapi tidak berhasil menemukannya. Keesokan paginya, ia akhirnya menemukan Angela dalam keadaan tidak sadarkan diri. Allison segera menggendongnya kembali menuju tempat perlindungan. Namun di tengah perjalanan, ia melihat bahwa pasukan Jepang telah kembali ke pulau itu. Karena itu, ia membawa Angela bersembunyi di dalam sebuah gua. Kondisi Angela semakin memburuk. Demi menyelamatkan Angela, Allison mempertaruhkan nyawanya dengan menyusup ke perkemahan Jepang untuk mencuri selimut dan obat-obatan. Saat hendak kembali, seorang tentara Jepang memergokinya. Demi menyelamatkan diri, Allison terpaksa menikam tentara itu hingga tewas, lalu menyembunyikan jasadnya. Sesampainya di gua, Allison segera mengganti pakaian Angela yang basah, memberinya obat, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya ia berdoa kepada Tuhan. Keesokan paginya, ketika Angela sadar, ia bertanya siapa yang telah mengganti pakaiannya. Allison dengan jujur mengaku bahwa dialah yang melakukannya karena melihat kondisi Angela yang sangat memprihatinkan. Ia juga meminta maaf atas semua perkataannya semalam dan menjelaskan bahwa semua itu terjadi karena pengaruh alkohol. Angela pun memaafkannya. Tak lama kemudian, terdengar suara ledakan dari luar gua. Allison keluar untuk melihat apa yang terjadi dan mendapati bahwa pulau itu kembali dibombardir oleh pasukan Jepang. Mereka mengetahui bahwa salah satu tentara mereka telah dibunuh. Karena itu, mereka menyisir seluruh pulau untuk menemukan dan membunuh Allison. Allison menjelaskan kepada Angela bahwa ia membunuh tentara Jepang itu hanya untuk membela diri ketika aksinya mencuri selimut diketahui. Mendengar hal itu, Angela merasa sangat sedih dan memohon ampun kepada Tuhan. Di saat yang sama, beberapa tentara Jepang mendekati gua tempat mereka bersembunyi. Salah seorang tentara berteriak agar siapapun yang berada di dalam segera keluar. Jika tidak, mereka akan melempar granat ke dalam gua. Kini Allison dan Angela hanya memiliki dua pilihan, menyerah atau mati terkena ledakan granat. Keduanya sangat ketakutan. Angela mulai berdoa karena merasa ajal mereka sudah semakin dekat. Tiba-tiba terdengar rentetan ledakan besar dari luar. Tentara Jepang panik dan berteriak-teriak. Allison segera menyadari bahwa Angkatan Laut Amerika Serikat telah memulai serangan udara ke pulau itu. Allison dan Angela keluar dari gua, lalu melihat pesawat-pesawat Angkatan Laut Amerika membombardir posisi tentara Jepang. Mereka sangat gembira melihat pemandangan itu. Namun Allison menyadari bahwa pendaratan pasukan Amerika tidak akan mudah karena tentara Jepang telah menempatkan 4 meriam besar di posisi yang sangat strategis. Karena itu, ia memutuskan untuk menghancurkan seluruh meriam tersebut. Allison berkata kepada Angela bahwa ia yakin Tuhan juga menghendakinya membantu para tentara Amerika. Angela pun mengizinkannya pergi. Allison keluar dari gua dan melihat sebagian besar tentara Jepang telah tewas akibat serangan udara. Sambil menghindari ledakan bom, ia berlari menuju setiap meriam dan berhasil melumpuhkannya satu persatu. Dalam aksinya itu, Allison beberapa kali terluka akibat ledakan. Meski begitu, ia tidak pernah berhenti. Berkat keberhasilannya menghancurkan keempat meriam tersebut, nyawa banyak tentara Amerika berhasil diselamatkan. Setelah itu, Angkatan Laut Amerika menghentikan pengeboman. Angela keluar dari gua dan melihat Allison dalam keadaan terluka. Ia segera merawat luka-lukanya. Allison kemudian berkata bahwa sudah saatnya mereka berpisah, dan mungkin mereka tidak akan pernah bertemu lagi. Mendengar itu, Angela berkata bahwa meskipun ia tidak bisa menghabiskan hidup bersama Allison, Allison akan selalu memiliki tempat istimewa di dalam hatinya. Tak lama kemudian, pasukan Angkatan Laut Amerika berhasil mendarat di pulau itu dan mengibarkan bendera Amerika. Saat Kapten Angkatan Laut melihat Allison masih hidup, ia sangat terkejut karena selama ini mereka mengira Allison telah gugur. Para prajurit kemudian mengangkat Allison ke atas tandu untuk mendapatkan perawatan, dan cerita pun selesai di sini.